Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ayub 22 ayat yang ke-23. Saya lanjutkan ayat 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Hari-hari ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan suatu berita bahwa ada seorang ibu yang mewakili keluarganya. Dia menyumbang untuk penanganan COVID di suatu provinsi dengan uang sejumlah 2T atau 2 triliun. Uang 2 triliun itu jumlahnya besar. Kalau tidak salah, nolnya ada 12. Kalau ditaruh di rumah saya disusun, mungkin cukup memenuhi dari ruang tamu sampai dapur. Mungkin juga kurang karena rumah saya tidak terlalu besar. Tapi ternyata sumbangan 2T itu tidak terbukti adanya. Masyarakat semakin dibuat penasaran lagi, seakan ibu ini membohongi masyarakat Indonesia keseluruhan yang sudah terlanjur percaya kepada apa yang dijanjikan oleh ibu tersebut. Ada 2T dalam bentuk lain yang Tuhan mau terjadi pada kita. 2T tersebut yaitu tobat dan taat. Pada bagian pertama dalam firman Tuhan yang saya bacakan tadi di ayat 23 tertuliskan, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri. Kalau kita mendengar kata bertobat, seringkali dihubungkan dengan orang di luar Kristen yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kita menyebutnya bertobat. Bahkan orang itu kita beri sebutan sebagai bertobat baru. Padahal makna bertobat tidak sesempit itu. Bertobat berarti kita menjauhkan diri dari perbuatan kita yang salah di waktu lalu. Salah satu unsur penting dari bertobat yaitu merendahkan diri. Adakah kita berani merendahkan diri, mengakui segala kesalahan kita, terbuka atas pelanggaran kita, dan bersedia dikoreksi dari perbuatan kita yang keliru? Seorang yang bersalah atau berbuat dosa biasanya akan mengalami konsekuensi dari perbuatannya. Apakah itu sakit, usaha yang gagal, pekerjaan berantakan, ekonomi terhambat, dan sebagainya. Dibutuhkan satu titik untuk berhenti dan mengakui kesalahannya. Di sini dibutuhkan kerelaan hati untuk terbuka di hadapan Tuhan dan tidak ada yang ditutupi. Kami sering melayani orang-orang dalam kesulitan hidup karena perbuatannya yang salah. Ada orang yang bersedia membuka diri, menyampaikan perbuatannya yang keliru selama ini, mengakui semua tanpa ada yang tertutupi. Di situ kami leluasa untuk mendoakan dan melayani. Biasanya berkat Tuhan akan mengikuti kehidupan seseorang bila sudah bertobat dan berbalik dari kesalahannya. Tidak ada yang ditutupi dan dibereskan di hadapan Tuhan, baik secara pribadi maupun melalui hamba Tuhan yang melayani. Namun ada kalanya seseorang bertobatnya sebagian, setengah-setengah, tidak maksimal. Ada bagian pembenaran diri, bertobat tapi merasa tidak salah. Maka berkat Tuhan tidak mengalir dengan maksimal. Pertolongan Tuhan pun ya seadanya saja. Langkah berikutnya setelah bertobat yaitu taat. Kata taat berarti kita melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya, tanpa penundaan. Firman Tuhan menuliskan, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Hal ini berbicara mengenai kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, kehidupan yang taat pada kehendak Tuhan,
bukan supaya kehidupannya diberkati atau mendapatkan keuntungan, tapi dia mau taat karena mau membuat hati Tuhan senang terhadap hidupnya. Mari periksa hati kita. Sudahkah hati kita bertobat? Kalau perlu setiap pagi kita adakan pemberesan pribadi. Bisa jadi kita kemarin berbuat kesalahan dengan tindakan atau perkataan kita. Selanjutnya, kita taat pada kebenaran firman Tuhan sepenuhnya, tanpa ada yang ditunda atau diabaikan. Saya yakin dan percaya, berkat Tuhan pun akan tersedia bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi bagian kami hari ini, bahwa kami harus bertobat dan kami harus taat kepada-Mu ya Tuhan sepenuhnya. Ampuni kalau seringkali kami bertobat dengan setengah-setengah, menutupi apa yang menjadi pembenaran bagi diri kami. Kami bertobat tapi masih merasa diri kami benar, masih merasa tidak salah. Kami mau berbalik dari setiap kesalahan kami Tuhan. Bahkan setiap hari, bisa jadi kemarin kami melakukan perbuatan yang salah pada orang lain, melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui sikap kami yang egois, yang sombong, atau yang mudah sakit hati. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk tobat dan taat sepenuhnya. Kami mau taat pada firman-Mu bukan supaya kami mendapatkan keuntungan atau diberkati semata, tapi karena kami mau membuat Engkau senang dengan hidup kami. Dan kami mau membuat Engkau bahagia, membuat kehidupan kami. Kami mau membuat Engkau bersuka cita melihat kami yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap melangkah sepanjang hari ini dengan dua sikap yang harus terjadi atas kami: tobat dan taat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang memiliki 2T, yang menyumbang 2T kepada Tuhan, yaitu tobat dan taat dan alami berkat. Salam dari saya Firarjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan memberkati.